Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, sejahtera, bahagia bersama keluarga. Nah, dukung kami, klik subscribe supaya channel ini tetap eksis untuk sebagai channel alternatif dari channel-channel yang tidak mendidik, yang isinya berbasis pornografi dan hedonistik, pola hidup yang hedonistik. Banyak sekali yang beredar konten yang seperti itu. Nah, kali ini kita akan membicarakan persoalan terkait gizi. Yang akan dibicarakan adalah MSG. MSG itu adalah monosodium glutamate dan itu banyak dibicarakan orang. Nah, kita akan bicara dengan ahlinya yaitu Dr. Rahma Kusumawardani, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit JIH, Yogyakarta International Hospital, dan Rumah Sakit RSA, Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Nah, ini ada pada episode ke-6 dan tentu saja kita akan mempertanyakan MSG itu musibah atau berkah. Nah, nanti akan dibahas oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah, dok. Walaupun agak batuk, tapi kalau batuk kan sudah tahu obatnya. Jadi, Baik. dok, gimana Iya, soal Prof. ya soal soal MSG, dok? Gimana ini? Mhm. Nah, ada Baik, Prof. ya katanya ada yang berbahaya, nyatanya tidak, dan tolong diberi pencerahan, dok, kita Oh, kita. baik, Prof. Terima kasih ya. Seperti yang sudah kita janjikan di episode yang sebelumnya ya, Prof ya. Kita kali ini akan membahas serba-serbi tentang MSG, seperti kata Prof atau monosodium glutamate. Saya izin share screen. Ye, mari dok, Mhm. kita siapkan. Baik. Ya, baik, jadi, pastinya kita semua sudah tidak, asing lagi dengan yang namanya MSG atau kalau orang biasanya bilangnya micin ya, Prof, ya, pakai Ye, micin ye, gitu ya, betul. Nah, MSG itu sebetulnya adalah singkatan dari monosodium glutamate. Dia terdiri dari 2 unsur, yaitu sodium dan yang kedua adalah asam glutamat. Sodium sendiri dia merupakan salah satu unsur pembentuk garam yang selama ini kita kenal ya, Prof, ya, ye. sodium atau natrium. Mhm. Kemudian untuk asam glutamat sendiri, ini sebetulnya merupakan asam amino non esensial, Prof. Oke, Ya, jadi artinya dia sebetulnya bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Kita tidak perlu mendapatkannya dari makanan. Sebagai asam amino non-esensial, asam glutamat ini dia berfungsi untuk, eee, menyalurkan sinyal-sinyal saraf dari otak ya, Prof, ya, untuk bekerja secara optimal. Nah, kalau nggak ada itu, otak mhm, itu kerjanya lemot, dok. kerjanya jadi nggak optimal pastinya, Prof, ya. Hmm. Baik. Nah, sebetulnya apa sih fungsinya kita menggunakan MSG itu? Yang pastinya dia memberikan rasa umami. Hmm, Rasa umami ini merupakan rasa kelima selain rasa manis, asin, pahit, asam atau kecut yang selama ini sudah kita kenal ya, Prof, ya. ya, Nah, rasa umami ini seperti rasa gurih gitu lah ya. Kemudian rasa makanan ini dia akan menjadi lebih sedap ketika kita menggunakan MSG, tapi asal diberikan dalam jumlah yang tepat. Jadi oke. dalam jumlah yang tidak berlebihan. Ketika kita gunakan dalam jumlah yang berlebihan, rasa makanan pun juga menjadi tidak enak, Prof. Oh ya, Gitu. Nah, sebetulnya MSG sendiri, secara alami dia juga bisa ditemukan di makanan, Prof. ya, Tomat, keju,
kalau kita makan daging ayam, daging sapi, itu sebetulnya juga sudah ada kandungan MSG-nya secara alami. Oke. Nah, tapi kalau yang kita konsumsi sekarang ini, yang micin itu merupakan MSG komersil. Nah, dia dibuat dari ekstrak kaldu ayam, kaldu rumput laut. Kemudian kalau yang untuk produksi yang lebih besar lagi, dia dibuat dari fermentasi pati, gula bit, atau gula tebu. Seperti itu, Prof. Dok, jadi kalau Mhm, masak ayam kok masih diberi MSG itu sebetulnya mhm. nguyai segoro itu? Iya, sebetulnya seperti itu, Prof. Cuma memberi rasa enak di lidah aja, Prof. Iya, iya, Ya, begitu, Prof. Nah, sebetulnya kenapa sih kok MSG ini kemudian menjadi, apa istilahnya, kontroversi gitu ya, Prof, ya. Nah, ternyata di tahun 1968 ada seorang peneliti yang dia menyebutkan ada istilah Chinese Restaurant Syndrome, Prof. oke, Jadi dia waktu itu di luar negeri ini, dia makan di sebuah restoran Cina. Nah, setelahnya dia mengalami sakit kepala, otot kaku, kemerahan, rasanya lemas. Kemudian berawal dari situ, dia kemudian menduga bahwa penyebab keluhan-keluhan yang dia rasakan ini penyebabnya adalah MSG yang mhm, biasanya memang ditambahkan di dalam makanan. Hanya saja, sebetulnya di penelitian itu dia tidak hanya menyebutkan MSG, tapi dia juga menyebutkan kandungan garam, iya, alkohol, atau anggur juga. Nah, hanya saja yang ditekankan kemudian MSG-nya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, kemudian iya, diikutin dengan, testimoni-testimoni di mana, eee, beberapa orang mengalami keluhan yang sama, sehingga kemudian diduga MSG itu ternyata, kurang baik untuk kesehatan gitu, Prof. mmm, Nah, sekarang-sekarang ini baru diketahui ternyata, belum ada penelitian yang secara pasti 100% mengkonfirmasi efek samping MSG, Prof. iya, iya, Kemudian keluhan-keluhan yang dialami dari testimoni-testimoni itu, umumnya memang bisa dialami, tapi hanya kurang dari 1% dan itu disebabkan karena memang hipersensitif atau alergi. oke, Seperti misalnya ada orang yang minum susu, diare, iya, makan telur, bentol-bentol, misalnya seperti itu, oke. Prof. Tuh, Nah, Dok, ya, Prof. informasi itu ada di PowerPoint berikutnya nggak itu, Dok? Yang untuk kalau ini cuma kesimpulan, Prof. Oke, Tapi kalau misalnya, ingin tahu lebih lengkap lagi tentang Chinese Restaurant Syndrome, googling itu banyak sekali, Prof. Langsung keluar semuanya nanti itu, ya, ya, Prof. ya, ya, Mhm. ya maksud saya kalau itu Mhm. kan PowerPoint-nya nggak dipindah gitu loh maksud saya. Oh, Ya, enggak. nggak perlu ya? Oke, Iya, siap, Pak. Prof, ya. Ya, Baik, kemudian dari FDA sendiri atau Badan Pengawas Makanan di Amerika, sebetulnya MSG ini dia termasuk GRAS ya. mmm, Jadi secara umum dia diakui aman, Prof. aman, Jadi sebetulnya dia ya tidak ditemukan ada bahaya tertentu dari penggunaan MSG selama tidak digunakan secara berlebihan, begitu. Karena begini Prof, ternyata juga, eee, pada penelitian yang dilakukan pada memang masih di hewan ya Prof ya, di ya, tikus, ternyata untuk dosis letal, dosis yang menyebabkan kematian itu garam, itu ternyata menyebabkan kematian lebih besar dibandingkan MSG Prof. oh, Jadi ya, untuk penggunaan garam, 3 gram pada setiap kilogram berat badan itu sudah dapat menyebabkan kematian. loh, Sementara kalau MSG itu kalau sudah di 13 sampai 15 gram per kilogram berat badan. Jadi selisihnya itu jauh sekali, Prof, sebetulnya. tapi kan Eee, dalam kenyataan kan nggak mungkin kita menggunakan garam
3 gram kali berat badan kita nggak mungkin dong. Iya, betul. Heeh, Misalnya Prof beratnya berapa Prof? Misalnya 60, ya. masa ya kita makannya sampai 180 gram gitu ya Prof ya? Nah itu makanya, apalagi MSG. Jadi sebetulnya selama kita gunakan secara bijak, itu tidak apa-apa, seperti itu Ya, Prof. mhm. Jadi sampai di kesimpulannya, apakah MSG aman? MSG aman selama dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Oke, Dan bagi orang yang hipersensitif, ini dianjurkan untuk menghindari, untuk konsumsi MSG. Kalau memang biasanya dia sudah tahu nih, kalau misalnya makan makanan yang ada MSG-nya kok terus jadi badannya nggak enak, jadi mual, jadi sakit kepala, ya sebaiknya dihindari, seperti itu, Prof. ya. Mhm mhm. Tapi selain Mhm MSG, bumbu mhm masak itu kan juga ada kaldu-kaldu itu bukan termasuk MSG, mhm. Dok, ya? Kalau untuk kaldu-kaldu itu dia, biasanya tetap ada sedikit kandungan MSG-nya, Prof. Oke, Mhm, kan tetap yang tadi saya sampaikan termasuk yang dari ekstrak kaldu ayam tadi itu kan, Prof? ya Iya, betul. Nah, cuma kadang kalau kita, sudah dikasih MSG, kasih micin gitu ya, Prof, ya, masih ya dikasih garam lagi gitu ya, Prof, ya. ya. Jadi rasanya tambah tambah enak gitu kan pinginnya ya, Prof? Ya, sebetulnya anu Mhm. ya, psikologis itu sebetulnya. Iya, betul, Prof. Nah, itu tadi, sebetulnya kembali ke prinsipnya kalau MSG sendiri kan dia kandungannya garam sama asam glutamat tadi yang merupakan asam amino non-esensial. Di mana artinya asam glutamat ini tanpa kita konsumsi dari luar pun sebetulnya tubuh sudah akan memproduksi dengan sendirinya. Oke, Jadi ketika kita konsumsi MSG, itu kalau dibilang, aman, aman, tapi apakah perlu? Ya sebetulnya tidak perlu, begitu mhm. Prof. Kalau Mhm. sebetulnya tidak perlu, tapi nyatanya makan, itu artinya harus hati-hati jangan sampai berlebih gitu, Dok, ya? Iya betul, kira-kira seperti itu saja Prof. Jadi, eee, bisa boleh dikonsumsi selama memang tidak hipersensitif, tetapi, sebaiknya bijak dalam menggunakan, konsumsi dalam jumlah yang sesuai, Oh, begitu saya Prof. selama ini kalau beli soto itu pesan saya Heeh. nggak pakai bumbu masak loh ya. Oh, Oh, ada yang bilang nggih, ada yang bilang sudah ditabur katanya. sudah ya. Ya Iya. ya itu tetap, kalau memang bisa tidak menggunakan, kenapa harus menggunakan? Kan kira-kira seperti itu, Oh, Prof. Mhm. mungkin nggak, Dok, Mhm dalam tubuh manusia itu ada defisiensi MSG. Jadi tubuh nggak memproduksi, mhm secara baik sehingga berdampak. Mirip mhm misalkan pankreas nggak memproduksi insulin misalnya. Ada mhm mhm. Baik, Prof. Jadi itu tadi, prinsipnya selama kebutuhan gizi kita terpenuhi dengan baik, insya Allah semuanya akan berproses dengan optimal, seperti itu ya, Prof, ya. oke, Termasuk yang asam amino non-esensial yang tidak kita butuhkan lewat makanan dari luar gitu. Pasti tubuh akan memproduksi dengan sendirinya. Karena itu tadi, salah satu fungsinya kan membantu untuk kerja sel-sel saraf yang di otak juga, untuk ya, menyampaikan, menghantarkan sinyal-sinyal ke sel-sel lain di dalam tubuh kita. Selama gizi kita tercukupi, selama fungsi tubuh kita memang bekerja dengan normal, insya Allah istilahnya, eee, juga bisa bekerja dengan baik, begitu Prof. ya. Saya Mhm. kira lebih aman diserahkan pada mekanisme tubuh yang ada, Dok. Karena Iya. saya nggak pernah mendengar apa, kekurangan MSG seperti kurang vitamin A, kurang vitamin C, itu nggak pernah, Dok. Iya, Prof. Kalau vitamin memang otomatis pasti harus kita mendapatkannya, sumber makanan ya, Prof, ya. Ya, Makanya kan selalu dianjurkan seperti makan sayur, makan buah yang memang yang vitaminnya banyak di situ. Tapi kalau MSG kan nggak ada ya, Prof, ya. Karena ya. memang itu tadi, memang secara alami dia sudah diproduksi oleh tubuh dengan sendirinya. Wah, luar biasa ya. Beda nggak Mhm anak-anak atau orang dewasa mhm. MSG itu beda nggak kebutuhan atau produksinya, Dok? Sama Prof, pastinya
Kalau dia diproduksi di dalam tubuh, tubuh pasti akan menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai usianya juga. Pastinya pada saat usia anak-anak, remaja, dewasa, itu pasti akan disesuaikan, Prof. Oh, Memang karena ini, karena dia sifatnya asam amino non esensial itu tadi, Prof, karena iya, dia diproduksi oleh tubuh, jadi mungkin untuk saat ini belum terukur ya, harus iya. berapa berapa berapa. Tapi kalau yang berasal dari makanan sendiri, Prof, itu sebetulnya kalau yang kita konsumsi, itu juga tidak terlalu banyak, Prof. Paling kalau yang dari MSG, yang dari micin itu aja paling cuma, 0,5 gram aja paling, Prof, itu. Oh, iya, iya, iya. Mhm Ya, mhm. selama ini saya Dok, sangat terlalu ekstrim memusuhi MSG. Dari informasi ini saya kan beda sikapnya ya, mungkin saya nggak usah pesan-pesan tanpa bumbu masak ketika beli takjil. Loh, itu tadi Prof prinsipnya. Kan sebetulnya dia lebih ke membuat rasa lebih enak, memanjakan lidah Prof, Oke, begitu. Ya, heeh. oke. Jadi kalau seandainya memang Prof atau yang lain memang sudah terbiasa untuk tidak menggunakan MSG, tidak masalah, tidak apa-apa. Oh ya, saya berhasil kampanye di rumah ini nggak ada MSG kira-kira 20 tahun, Dok. Oh ya luar biasa Prof. Dulunya kalau beli, berenteng-renteng banyak sekali. Oh ya, oh saya jadi ingat, jadi, saya menyampaikan ini tidak berarti saya mendukung penggunaan MSG maupun melarang penggunaan MSG ya, Prof, ya. Ya, ya, Ini ya, ya, ini ya, kembali ke masing-masing, seperti itu. ya, Jadi karena yang ya, ya, ya karena prinsipnya aman, tapi tidak diperlukan tubuh bisa diproduksi. Kalau berkonsumsi pun nggak apa-apa karena MSG bermanfaat untuk membuat sinyal-sinyal ke otak untuk berpikir saya kira. Gitu, Dok. iya betul betul sekali, Prof. Sekali lagi dalam jumlah yang sesuai, dalam jumlah yang tepat, tidak dalam jumlah yang berlebihan. Nah itu Mhm. persoalannya. Untuk tepat yang sesuai itu harus sekolah lama itu, Dok. Oh. Untuk tahu ukurannya tepat itu. Jadi ya kalau Rodon saya juga masuk akal kalau mempertahankannya, sudah nggak usah pakai Mhm. MSC karena nggak tahu ukuran tepatnya, Iya, gitu. begitu. Atau asal sedikit loh, ya jadi misalkan Mhm masak 1 ketel diberi 1/2 sendok teh itu kan nggak mhm masalah. mhm. Karena kan pada prinsipnya dikonsumsi ketika kita tuangkan ke dalam panci, kan kita nggak makan satu panci itu full kan, Prof, ya, kan Iya, mesti kan iya, iya. dibagi-bagi untuk orang yang lain juga. Mmm, Sebetulnya tidak apa-apa, Prof. mmm. Gitu. Tapi kalau dokter bilang sebetulnya itu ada alasannya di belakang itu, harusnya nggak usah pakai sebetulnya, Dok, saya Oh, bilang. gitu ya? Nggak apa-apa. Iya, Prof, tidak apa-apa. Karena tidak ada bahayanya. Dan baiklah, Betul. Dok, saya kira Mhm. kita sudah banyak memberi informasi, terutama bagi orang-orang yang ekstrim, kembalilah, di jalan tengah. Jadi kalau bahasa agama kita umatan wasatun itu di tengah, nggak ekstrem kiri, nggak ekstrem kanan. Ya jangan terlalu membenci MSG dan jangan, terlalu, fanatik untuk selalu mendapatkan MSG karena di tubuh sudah diproduksi. Gitu kan, Dok? Ya, Betul sekali, Prof. nah okelah. Terima kasih, Dokter. Kita ketemu lagi di lain kesempatan untuk memberi informasi-informasi supaya netizen masyarakat bisa memberi pengetahuan yang memadai terhadap gizi makanan yang mereka siapkan, mereka konsumsi sehari-hari di rumah karena makanan itu akan menentukan kualitas eh, anak cucu kita. Terima kasih, Dok. Terima Assalamualaikum kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.